Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka perkuliahan pada kali ini. Oke, untuk materi kali ini kita akan masuki pada materi pekerjaan pemasangan dinding setengah bata bentuk memanjang. Berikut ada alat-alat yang akan digunakan pada praktikum pemasangan dinding setengah bata memanjang. Yaitu yang pertama ada palu besi. Palu besi biasa digunakan untuk memasang patok dan membelah batu bata. Yang kedua ada cangkul. Cangkul digunakan untuk meratakan lapangan kerja atau tempat kerja. Yang ketiga ada sendok semen. Sendok semen sebagai alat aduk dalam pembuatan spesi dan meletakkan adukan spesi ke permukaan batu bata. Yang keempat ada ember adukan. Ember adukan ini sebagai wadah untuk mencampur pasir, semen, dan air dalam pembuatan adukan spesi. Dan yang kelima ada kuas. Biasanya kuas digunakan untuk membersihkan dinding bata dari adukan spesi yang berlebihan. Jadi setelah kita selesai melakukan praktikum pemasangan dinding setengah bata untuk memanjang, nah kuas bata-bata yang setelah kita gunakan itu kita bersihkan dengan kuas dari spesi yang berlebihan agar kita bisa gunakan pada praktikum selanjutnya. Berikutnya ada meteran. Meteran yaitu alat untuk mengukur panjang dan tinggi dinding. Selain itu, meteran juga berguna untuk menentukan jarak pemasangan patok sebelum penyusunan batu bata. Berikutnya ada water pass. Di sini water pass biasa digunakan untuk menentukan keratan lapisan bata dalam penyusunan dinding bata. Pengukuran keratan menggunakan water pass dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan untuk berikutnya ada patok, di mana pada pemasangan dinding setengah bata bentuk memanjang, patok biasa digunakan sebagai acuan dalam menentukan kerataan saat menyusun dinding bata. Patok yang digunakan dalam praktikum pemasangan dinding setengah bata bentuk memanjang yaitu berjumlah 2 patok. Dan berikutnya ada benang bangunan. Di sini benang bangunan sebagai alat bantu dalam menentukan kerataan saat menyusun dinding bata. Benang bangunan akan diikat sepanjang batu bata dengan bantuan patokan. Berikutnya ada bahan praktikum yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Di mana di sini ada semen dan pasir. Yang dimana di sini semen sendiri yaitu untuk menjadi bahan pengikat pasir dalam pembuatan spesi. Dan untuk pasir yang digunakan pada praktikum kali ini pasir pasang. Pasir pasang memiliki tekstur yang halus sehingga cocok dijadikan material campuran dalam pembuatan spesi. Dan berikutnya ada batu bata. Dalam pekerjaan pemasangan dinding setengah bata, bentuk memanjang, ukuran bata yang digunakan harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu 23 cm, 11 cm, dan 15 cm. Jenis potongan bata yang digunakan dalam praktikum pemasangan dinding bata ini yaitu ukuran satu bata yang di kiri saya dan yang di kanan ada setengah bata. Dan untuk berikutnya ada air, yang dimana air untuk membantu proses pencampuran antara semen dan pasir dalam pembuatan adukan spesi. Karena jika tidak ada air, spesi tidak akan jadi. Oke, selanjutnya di sini ada gambar kerja, di mana di sini gambar kerja lapisan pertama, di mana lapisan pertama tuh kita menggunakan ukuran satu bata semua dengan jarak antar bata 1 cm untuk mengisi spesi. Dan untuk gambar kerja pada lapisan kedua yang bisa kita lihat di sini di antara ujung dan ujung diletakkan ukuran setengah bata dan untuk jarak antar batanya sendiri di sini yaitu sama seperti lapisan pertama yaitu 1 cm. Dan berikut untuk ini untuk tampak depannya kita bisa lihat di sini untuk di lapisan pertama itu tidak ada ukuran setengah bata dan ukuran setengah bata itu hanya ada di lapisan kedua dan lapisan keempat. Lapisan ketiga dan lapisan kelima sama seperti di lapisan pertama yaitu menggunakan ukuran satu bata, tidak ada ukuran setengah bata. Berikut langkah kerja. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dan membersihkan lingkungan atau tempat kerja. Langkah ini dilakukan agar tidak ada sampah dan bebatuan di lingkungan kerja, sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan pemasangan dinding. Nah, biasanya untuk
kayak lapangan kerja yang nggak rata tuh kita harus ratainnya pakai cangkul agar rata. Nah, sudah kita ratain, kita harus ukur dengan terpas agar lapangan atau tempat kita kerja rata sehingga tidak mengganggu proses praktikum. Yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan praktikum yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien, sehingga tidak perlu membuang-buang waktu untuk menyiapkan alat dan bahan saat pekerjaan berlangsung. Jadi teman-teman pas kalian sudah membersihkan dan mempersiapkan lingkungan tempat kerja, itu kalian sudah harus siap alat-alat dan bahan-bahan agar tidak perlu membuang-buang waktu dalam praktikumnya. Yang ketiga ada menyiapkan batu bata dengan ukuran SNI. Jumlah batu bata yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan gambar kerja. Kemudian batu bata yang telah disiapkan direndam ke dalam wadah air berisi air selama 5 menit. Nah, perendaman ini berguna agar batu bata yang akan kita gunakan pada praktikum dari ini tidak ada kotoran lagi. Yang keempat itu siapkan 2 buah patok dan benang bangunan. Lalu pasang kedua patok berbentuk lurus memanjang dengan jarak antar patok itu 125 cm. Setelah kedua patok dipasang, sambungkan patok menggunakan benang bangunan sehingga tampak seperti gambar di bawah ini. Kita lihat gambar di bawah ini, jadi kita pasang patok lurus memanjang, lalu kita ukur dengan meteran sepanjang 120 cm, lalu kita ikatkan benang bangunan di antara patok ini. Yang kelima itu buatlah adukan spesi dari campuran material semen, pasir, dan air. Nah, dalam praktikum pemasangan dinding bata, perbandingan yang bisa digunakan yaitu 1:10, yaitu 1 semen dan 10 pasir. Tapi pada umumnya perbandingan yang digunakan tuh 1:3, di mana 1 semen dan 3 pasir. Nah, mengapa kita menggunakan 1:10? Supaya nanti dinding yang telah kita buat tidak cepat mengering. Sehingga bata yang kita gunakan bisa kita pergunakan lagi untuk praktikum selanjutnya. Yang keenam itu susunlah batu bata dengan arah memanjang sebagai lapisan pertama. Dalam menyusun batu bata, perhatikan jarak antar bata yaitu 1 cm. Ya, nanti jarak yang ini tuh untuk kita isi spesi. Nah, yang ketujuh, pasang profil ketegangan dengan meratakan benang bangunan yang sudah digunakan sebagai acuan keratan di lapisan pertama. Nah, benang bangunan dipindahkan ke arah atas sesuai letak batu bata di lapisan kedua. Jadi, sebelum penghamparan spesi untuk lapisan kedua, kita harus mengukur kerataan batu bata ini menggunakan water pass. Apakah sudah rata atau belum? Kalau sudah rata, jadi lapisan pertama kita siap dihamparkan spesi. Yang kedelapan itu hamparkan adukan spesi di atas batu bata dan menggunakan sendok semen untuk menyusun lapisan kedua. Penghamparan spesi pada lapisan kedua ini berguna sebagai pengikat antara lapisan pertama dengan lapisan kedua. Lalu pasang batu bata sebagai lapisan kedua dengan memperhatikan jarak antar bata yaitu 1 cm. Lalu isi jarak tersebut menggunakan adukan spesi yang telah disiapkan atau yang telah kita buat. Batu bata pada lapisan kedua ini disesuaikan dengan gambar kerja. Nah, teman-teman untuk setelah penyusunan batu bata pada lapisan kedua, selesai cek kerataan susunan batu bata menggunakan water pass. Jadi teman-teman kalau kita udah bikin sampai lapisan kedua, kita harus ukur dulu kerataannya. Kita harus ukur kerataan horizontal dan vertikalnya. Dan yang ke-11 itu ulangi langkah ke-7 hingga langkah ke-10 sampai lapisan terakhir yaitu lapisan ke-5 sesuai dengan gambar kerja. Nah, yang ke-12, apabila dinding sudah dilakukan pengecekan dan kegiatan finishing, laporkan hasil kegiatan teman-teman kepada instruktur untuk melakukan penilaian. Dan terakhir, jika sudah dilakukan penilaian oleh instruktur, bersihkan tempat kerja dan meratakannya kembali menggunakan cangkul. Lalu bersihkan dan kembalikan alat kerja sesuai pada tempatnya.
Nah, di sini ada contoh penggunaan dinding setengah bata bentuk memanjang di dunia industri adalah untuk membuat dinding pada rumah sederhana, ruko, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan. Dan untuk praktikumnya nanti karena kelas ini berjumlah 21 orang, jadi saya bagi menjadi 7 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Dan untuk cewek dan cowok dicampur agar seimbang. Nah, untuk kurang lebihnya nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya-tanya ke saya. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini saya tutup. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.